Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Buha dari program studi pendidikan agama Islam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bacaan bahasa Arab yang telah saya kerjakan pada tugas 2 mata kuliah Nahwu Shoroh. Analisis ini bertujuan untuk memahami unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tugas, baik dari aspek tata bahasa maupun kosakata. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan beberapa komponen penting yang terdapat dalam bacaan, antara lain jumlah fi'liyah, kata jamak, huruf nasab, huruf jazm, huruf ataf, zaraf waktu dan tempat, asma al-khamsah, a'dad dan ma'dud, serta isim tafdhil. Melalui analisis ini diharapkan pemahaman terhadap struktur bahasa Arab dapat semakin meningkat, sehingga kemampuan membaca, menerjemahkan, dan memahami teks bahasa Arab menjadi lebih baik. Selanjutnya saya akan membacakan teks yang telah dianalisis, kemudian menjelaskan hasil analisis setiap unsur kebahasaan yang ditemukan dalam bacaan tersebut. Fi yaumil madrasati, kana Abu Khalidin mu'aliman fi afdhalil madrasati fil madinati. Fi sabahah yaumil ahadi, dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin ilal madrasati. Ra'at talabu salasata kutubin wa khamsata aqlamin alal maktabin. Dakhalal atfalul fasla yata'allamun nahwa wal qira'ata. La yal'abut talabu fil fasli bal yatubuna durusa bijiddin wa lam yaghib ahadun fa kullu tulabi hadiruna. Kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihani. Inna Zaidan aktharut tulabi ijtihadan wa asra'uhum fahman thumma qara'ut darsa wa katabut tamarina hatta sa'adid dhuhri. Ba'da dzalika kharajat talabu minal fasli wa dhahabu ilal baiti. Sehari di sekolah, Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota. Pada pagi hari Ahad, Abu Khalid dan saudara Salim pergi ke sekolah. Para siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Anak-anak masuk ke kelas untuk belajar nahwu dan membaca. Para siswa tidak bermain di kelas, tetapi mereka menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang absen, semua siswa hadir. Abu Zaid merasa bahagia karena anaknya lulus dalam ujian. Sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin dan paling cepat memahami. Kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan sampai waktu siang. Setelah itu, para siswa keluar dari kelas dan pergi ke rumah. Unsur nahwu jumlah ismiyah atau kalimat nominal kutipan dalam teksnya yaitu Inna Zaidan aksarut thalabi ijtihadan wa asra'uhum fahman, yang artinya sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin dan paling cepat pemahamannya. Kalimat ini menunjukkan jumlah ismiyah karena unsur pokoknya berupa isim atau kata benda, yaitu Zaidan. Meskipun diawali oleh huruf inna, struktur dasarnya tetap merupakan kalimat nominal. Inna berfungsi sebagai huruf taukid wa nasab yang memberikan penegasan pada kalimat serta menasabkan isim sesudahnya. Oleh karena itu, kata Zaidan berkedudukan sebagai isim inna dan berharokat fathah. Aksarut thalabi ijtihadan atau asra'uhum fahman menjadi khobar yang menjelaskan keadaan Zaid sebagai siswa yang paling rajin dan paling cepat dalam memahami pelajaran. Dengan demikian, kalimat ini menunjukkan ciri khas jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar, meskipun mengalami perubahan struktur karena masuknya huruf inna. Selanjutnya, unsur nahwu berupa jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Kutipan dalam teksnya yaitu dhahaba Abu Khalidin ilal madrasati, yang artinya Abu Khalid pergi ke sekolah. Kalimat tersebut termasuk jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il atau kata kerja, yaitu dhahaba yang berarti pergi. Dalam
Kaidah nahwu, setiap kalimat yang diawali oleh fiil disebut jumlah fi'liyah. Pada kalimat ini dhahaba merupakan fiil madhi yang menunjukkan peristiwa yang telah terjadi atau di masa lampau. Sementara itu Abu Khalid berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku dari pekerjaan tersebut, yaitu orang yang melakukan aktivitas pergi. Ilal madrasati merupakan jar wa majrur yang berfungsi sebagai keterangan tempat tujuan, yaitu menuju sekolah. Dengan demikian susunan kalimat ini telah memenuhi unsur utama jumlah fi'liyah, yaitu fi'il sebagai kata kerja dan fa'il sebagai pelaku, sehingga dapat dikategorikan sebagai kalimat verbal dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada unsur nahwu kata jamak. Kutipan dalam teksnya yaitu dakhalal atfalul faslah, yang berarti anak-anak masuk kelas. Anak-anak masuk ke kelas. Pada kalimat tersebut terdapat kata atfalu yang merupakan bentuk jamak dari kata tiflun yang berarti anak. Dalam bahasa Arab, bentuk jamak digunakan untuk menunjukkan jumlah lebih dari 2 orang atau benda. Kata atfalu termasuk jamak taksir, yaitu bentuk jamak yang mengalami perubahan susunan huruf dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya adalah tiflun, sedangkan bentuk jamaknya adalah atfalun. Perubahan ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimaksud lebih dari 1. Dalam kalimat tersebut, atfalu berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku dari pekerjaan yang dinyatakan oleh fi'il dakhala yang berarti masuk. Dengan demikian kata jamak ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa yang melakukan aktivitas masuk ke kelas adalah beberapa anak, bukan hanya 1 anak. Selanjutnya ada unsur nahwu berupa huruf nasab. Kutipan dalam teksnya yaitu liyata'allamun nahwa wal qira'atan, yang artinya agar mereka mempelajari nahwu dan membaca. Pada kalimat tersebut terdapat huruf li yang dikenal sebagai lamul ta'lil atau lam yang menunjukkan tujuan. Huruf ini termasuk salah satu huruf nasab karena mempengaruhi i'rab fi'il madhi yang berada setelahnya. Fi'il mudhari' yang mengikuti huruf tersebut adalah yata'allamu yang berarti mereka mempelajari. Kehadiran huruf li menjadikan fi'il mudhari' tersebut berada dalam keadaan mansub pada fi'il yang termasuk al-khamsah seperti yata'allamuna. Tanda nasabnya adalah dihapusnya huruf nun atau dihilangkan huruf nunnya, sehingga bentuknya berubah menjadi yata'allamu. Penggunaan huruf nasab dalam kalimat ini menunjukkan tujuan atau maksud dari suatu tindakan, yaitu agar para siswa mempelajari ilmu nahwu dalam keterampilan membaca. Dengan demikian huruf li berfungsi sebagai huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya serta memberikan makna tujuan dalam kalimat. Selanjutnya unsur nahwu berupa huruf jazm. Kutipan dalam teksnya yaitu walam yaghib ahadun, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang absen. Pada kalimat tersebut terdapat huruf lam yang termasuk salah satu huruf jazm dalam bahasa Arab. Huruf lam digunakan untuk mentiadakan suatu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau atau menjazmkan fi'il mudhari' yang berada di setelahnya. Fi'il mudhari' yang mengikuti huruf tersebut adalah yaghib yang berarti absen atau tidak hadir. Bentuk asal fi'il ini adalah yaghibu. Setelah didahului oleh huruf lam, fi'il tersebut menjadi majzum sehingga tanda jazmnya adalah sukun pada huruf akhirnya yaitu yaghib. Dalam kalimat ini kata ahadun berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku dari fi'il yaghib. Secara keseluruhan, kalimat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak hadir atau semua hadir dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian huruf lam pada kalimat ini berfungsi sebagai huruf jazm yang menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya serta memberikan makna penafian terhadap suatu peristiwa pada masa lampau. Selanjutnya ada unsur nahwu berupa huruf athof.
Kutipan dalam teksnya yaitu wakatabut tamarina, yang artinya dan mereka menulis latihan-latihan. Pada kalimat tersebut terdapat huruf wawu, terdapat huruf wa yang termasuk huruf athof. Huruf wa memiliki arti dan, serta berfungsi untuk menghubungkan satu kata, frasa atau kalimat dengan unsur yang sebelumnya. Dalam konteks teks, huruf wa menghubungkan kegiatan menulis latihan dengan kegiatan yang lain yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, huruf ini menunjukkan adanya keterkaitan atau urutan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh subjek yang sama. Adapun kata katabu merupakan fi'il madhi yang berarti mereka telah menulis. Sedangkan tamarina berarti latihan-latihan. Dengan adanya huruf wa, kalimat ini menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dalam teks. Dengan demikian, huruf wa pada kalimat tersebut berfungsi sebagai huruf athof yang menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, serta memberikan makna penggabungan antara dua peristiwa atau lebih. Selanjutnya, unsur nahwu berupa zorof makan, zorof zaman atau keterangan waktu. Kutipan dalam teks adalah fi sobahi yaumil ahadi, yang artinya pada hari Ahad. Pada kutipan tersebut terdapat kata sobahi yang berfungsi sebagai zorof zaman, yaitu kata yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya suatu peristiwa. Zorof zaman digunakan untuk menjelaskan kapan suatu kegiatan atau kejadian berlangsung. Kata sobahi berarti pagi hari, sedangkan yaumil ahadi berarti hari Ahad. Gabungan kedua kata tersebut memberikan informasi waktu yang lebih spesifik mengenai kapan suatu aktivitas dilakukan, yaitu pada pagi hari di hari Ahad. Penggunaan zorof zaman dalam kalimat sangat penting karena membantu pembaca atau pendengar memahami waktu terjadinya suatu peristiwa. Dengan adanya keterangan waktu tersebut, informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan lengkap. Dengan demikian, kata sobahi pada kalimat fi sobahi yaumil ahadi merupakan contoh zorof zaman yang berfungsi memberikan keterangan waktu dalam kalimat. Selain itu, ada unsur nahwu berupa zorof makan atau keterangan tempat. Kutipan dalam teksnya yaitu fil fasli, yang artinya di dalam kelas. Pada kutipan tersebut terdapat kata fasli yang menunjukkan tempat terjadinya suatu kegiatan. Kata yang berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa disebut zorof makan atau keterangan tempat. Kata fasli berarti kelas, sedangkan huruf fi yang mendahuluinya berarti di dalam. Gabungan keduanya membentuk keterangan tempat yang menjelaskan lokasi berlangsungnya aktivitas yang disebutkan dalam kalimat. Penggunaan zorof makan membantu pembaca atau pendengar mengetahui di mana suatu peristiwa terjadi. Dengan adanya keterangan tempat, informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas atau mudah dipahami. Dengan demikian, kata fil fasli merupakan contoh zorof zaman yang berfungsi memberikan keterangan tempat dalam kalimat, yaitu menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya, ada unsur nahwu asma al-khomsah. Kutipan dalam teksnya yaitu karena Abu Khalidin mu'alliman, yang artinya Abu Khalid adalah seorang guru. Dalam kalimat ini, Abu berkedudukan sebagai isim kana atau subjek dari kana, sehingga hukumnya marfu atau rofa karena termasuk asma al-khomsah. Tanda rofanya bukan dhamma melainkan wawu. Selanjutnya ada unsur a'dad ma'dud. Kutipan dalam teksnya yaitu salah sata kutubi, artinya 3 buku. Salah sata merupakan a'dad, yaitu kata bilangan yang menunjukkan jumlah sebanyak 3. Angka salah sata termasuk kelompok bilangan 3 sampai 10 yang memiliki aturan khusus dalam bahasa Arab.
Kutiba merupakan ma'dud, yaitu benda yang dihitung oleh bilangan tersebut. Karena ma'dud kutubun jamak dari kitabun berjenis mudzakkar atau laki-laki, maka bilangan yang digunakan harus berbentuk mu'annas, yaitu salasata. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa bilangan 3 sampai 10 harus berlawanan jenis atau mukhalafah dengan ma'dud. Ma'dud setelah bilangan 3 sampai 10 harus berbentuk jamak majrur, sehingga kata kutubin berharokat kasroh atau majrur dan berbentuk jamak. Kalimat salasata kutubin membentuk konstruksi adat dan ma'dud yang menunjukkan jumlah benda yang dihitung atau 3 buah buku. Bilangan 3 sampai 10 ma'dud berbentuk jamak majrur jenis bilangan, dan ma'dud harus berlawanan mudzakkar muannas. Dengan demikian kata salasata kutubin, kata salasata berfungsi sebagai bilangan adat, sedangkan kutubin berfungsi sebagai benda yang dihitung atau ma'dud yang berbentuk jamak dan majrur sesuai dengan kaidah nahwu tentang bilangan 3 sampai 10. Selanjutnya unsur nahwu isim tafdhil. Kutipan dalam teksnya yaitu inna zaidan aksarut thalabi ijtihadan, yang artinya sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin. Pada kalimat tersebut terdapat kata aksaru yang termasuk isim tafdhil, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan kelebihan atau keutamaan antara dua hal atau lebih dengan makna lebih atau paling. Aksaru merupakan isim tafdhil, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan makna lebih atau paling dibandingkan yang lain. Kata aksaru berasal dari fiil kasroh yang berarti banyak atau lebih banyak, kemudian dibentuk menjadi isim tafdhil menjadi pola af'al. Pada kalimat ini aksaru menunjukkan bahwa Zaid memiliki tingkat kerajinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya. Atau lebih menjadi mudhof ilaih karena mengikuti konstruksi idhofah aksaru talabi, sehingga berstatus majrur dan ditandai dengan harokat kasroh. Ijtihadan berfungsi sebagai tamyiz, yaitu kata yang menjelaskan aspek kelebihan yang dimaksud oleh isim tafdhil, yakni dalam hal kerajinan atau kesungguhan belajar. Huruf inna termasuk huruf nasab yang menasabkan isimnya, sehingga Zaidan menjadi isim inna yang berstatus mansub berharokat fathah. Isim tafdhil biasanya mengikuti pola af'alu. Isim tafdhil digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau keunggulan. Setelah isim tafdhil, sering terjadi tamyiz yang menjelaskan aspek keunggulan tersebut. Jika isim tafdhil berada dalam bentuk idhofah, kata setelahnya menjadi mudhof ilaih yang berstatus majrur. Kata aksaru dalam kalimat inna Zaidan aksar thalabi ijtihada merupakan isim tafdhil yang menunjukkan bahwa Zaid adalah siswa yang paling rajin atau paling bersungguh-sungguh dibandingkan dengan siswa lainnya, sedangkan ijtihadan berfungsi sebagai tamyiz yang menjelaskan aspek keunggulan tersebut. Berikutnya adalah analisis 5 kalimat Arab, 5 contoh kalimat Arab beserta pedomannya. Yang pertama adalah kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tafdhil, yaitu dengan kalimat al-ilmu afdhalun minal mali, yang artinya ilmu lebih utama daripada harta. Analisisnya, al-ilmu sebagai mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Afdhalu sebagai khobar marfu sekaligus termasuk isim tafdhil yang menunjukkan makna lebih utama. Mina termasuk huruf jar. Al-mali isim majrur karena didahului huruf jar mina, tanda jarnya kasroh. Yang kedua adalah kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Kalimatnya yaitu lam yadhhab Ahmadu ila suki, yang artinya Ahmad tidak pergi ke pasar. Analisisnya, lam huruf jazm dan nafi peniadaan, yadhhab
fi'il mudhari atau majzum karena didahului lam, tanda jazmnya sukun. Ahmadu fa'il atau pelaku marfu, tanda rafa'nya dhamma. Ila huruf jar, as-suki isim majrur karena didahului huruf jar yaitu ila. Yang ketiga yaitu kalimat yang menggunakan asma al-khamsah dan huruf jar. Contoh kalimatnya salamtu ala abi fil masjid, yang artinya aku memberi salam kepada ayahku di masjid. Salam tu fi'il madhi dan tak mutakallim. Ala huruf jar, abi salah satu asma al-khamsah yaitu abun, yang artinya ayah, menjadi isim majrur karena didahului huruf jar ala, tanda jarnya ya. Fi huruf jar, masjidi isim majrur karena didahului huruf jar fi. Yang keempat kalimat yang menyertakan a'dad dan ma'dud. Contoh kalimatnya fil fasli khamsatu talabi, yang artinya di kelas ada 5 siswa. Fi adalah huruf jar, al-fasli isim majrur karena didahului fi. Khamsatun a'dad atau bilangan marfu. Tulabi ma'dud yang dihitung, majrur sebagai mudhaf ilaih. Kaidahnya angka 3 sampai 10 menyebabkan ma'dud berbentuk jamak majrur. Karena tulabi adalah mudzakkar, maka angka yang digunakan berbentuk muannas yaitu khamsatun. Yang kelima kalimat yang menggunakan dzaraf zaman. Contoh kalimatnya sa'adhabu ilal madrasati sabahan, yang artinya saya akan pergi ke sekolah pada pagi hari. Sa termasuk istiqbal, menunjukkan waktu akan datang. Adhabu fi'il mudhari' marfu. Ila huruf jar, al madrasati isim majrur karena didahului ila. Sabahan dzaraf zaman atau mansub, tanda nasabnya fathah, berfungsi sebagai keterangan waktu. Untuk ringkasan dari contoh-contoh kalimat tersebut, yaitu yang pertama al ilmu afdhalun minal mali, isim tadhir dalam jumlah ismiyah. Yang kedua lam yadhabu ahmadu ila suki, huruf jazm lam. Yang ketiga salam tu ala abi fil masjidi, asma al khamsah dan huruf jar. Yang keempat fil fasli khamsatu tulabi, a'dad dan ma'dud. Yang kelima sa'adhabu ilal madrasati sabahan, dzaraf zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pemaparan hasil analisis bacaan bahasa Arab yang telah saya lakukan pada tugas 2 mata kuliah nahwu shorof. Dari analisis yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap unsur-unsur nahwu dan shorof seperti jumlah fi'liyah, jumu, huruf nasab, huruf jazm, huruf athof, dzaraf asma al-khamsah, a'dad dan ma'dud serta isim tafdhil sangat penting dalam membantu memahami makna dan struktur kalimat bahasa Arab secara tepat. Dengan memahami kaidah-kaidah tersebut, kemampuan membaca, menerjemahkan, dan menganalisis teks bahasa Arab dapat semakin berkembang. Semoga hasil analisis ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu nahwu shorof. Dan saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini, sehingga kritik dan saran yang sangat membangun sangat saya harapkan untuk memperbaiki di masa mendatang. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak dosen mata kuliah nahwu shorof atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Semoga segala ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi dari presentasi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.